Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dinda Purnamasari. Saya Aditya Dwi. Saya Muhsinul Asrori. Kami akan membahas soal nomor 8 dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama pembuktian langsung, yang kedua kontradiksi, yang ketiga kontrapositif. Silakan ditonton. Baik, jadi di sini diberikan fungsi f merupakan fungsi dengan domain R dan juga range R. G juga sama dengan F, dengan Fg merupakan fungsi satu-satu. Buktikan bahwa FOG merupakan fungsi satu-satu. Di sini kita perlu mengetahui dulu apa definisi dari fungsi satu-satu tersebut, yaitu fungsi satu-satu didefinisikan sebagai setiap bilangan X1 dan X2 merupakan bilangan real di mana Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Jadi di sini artinya bahwa jika F1 sama dengan Fx2, maka itu berarti memiliki input yang sama. Jika outputnya sama, maka inputnya juga sama. Lalu di sini untuk membuktikannya kita memakai pembuktian secara langsung. Itu pembuktian langsung. Di sini kata yang dibuktikan adalah FOG, maka FOG berarti Fx seperti ini. Menurut definisi dari fungsi satu-satu ini, maka Fx1 sama dengan Fx2. Dari sini kita mengetahui bahwasanya di dalam Fx ada Gx, maka Fg dengan X1 sama dengan Fgx2. Dari sini kita misalkan bahwasanya Fx ini adalah fungsi X plus 3. Misalkan Fx sama dengan X plus 3. Lalu dari fungsi Fx plus 3 ini kita masukkan Gx-nya, berarti di sini Fx1 dari sini kita masukkan, berarti Gx1 ditambah 3 sama dengan Gx2 ditambah dengan 3. Maka kita bisa kurangkan kedua ruas dengan 3, ini dikurangi dengan 3, ini juga dikurangi dengan 3. Maka kita akan mendapat nilai dari Gx1 sama dengan Gx2. Nah, dari sini kita perlu membuktikan lagi bahwasanya X1 sama dengan X2 dengan cara kita misalkan Gx-nya dengan sebuah fungsi tertentu. Misalkan Gx itu adalah 5x plus 2. Misalkan Gx sama dengan 5x ditambah dengan 2. Nah, dari sini kita masukkan x-nya, berarti menjadi Gx1 sama dengan Gx2, berarti 5x1 ditambah dengan 2 sama dengan 5x2 ditambah dengan 2. Dari sini kedua ruas bisa kita kurangkan dengan 2 menjadi 5x1 sama dengan 5x2. Kemudian kedua ruas juga kita bisa dibagi dengan 5
ini dibagi dengan 5 juga dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah X1 sama dengan X2. Dari sini berarti definisi dari fungsi satu-satu ini terpenuhi, yaitu jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Di sini fx1 sama dengan f2, maka x1 sama dengan x2. Maka definisi ini terbukti benar. Diberikan fungsi f dengan domain yaitu bilangan real dan range yaitu bilangan real, dan g dengan domain bilangan real dan range-nya juga bilangan real, dan f dan g merupakan fungsi satu-satu. Buktikan bahwa f o g merupakan fungsi satu-satu. Nah, tadi kita diketahui untuk setiap bilangan a dan b yang bagian dari bilangan real, A tidak sama dengan B, maka FA juga tidak sama dengan B. Yang berarti jika inputnya berbeda, maka outputnya pun juga berbeda. Jika inputnya sama, maka inputnya juga sama. Nah, kita akan membuktikan dengan metode kontradiksi. Yang pertama yaitu kita asumsikan FOG bukan fungsi satu-satu, yang berarti di sini antara f atau g itu salah satunya bukan fungsi satu-satu. Nah, di sini kan terdapat dua kasus, yaitu f bukan fungsi satu-satu dan g bukan fungsi satu-satu. Nah, kita akan buktikan satu persatu dari kasus ini. Kasus yang pertama yaitu asumsikan f bukan fungsi satu-satu. Nah, karena f bukan fungsi satu-satu, berarti ada a dan b yang merupakan domain dari f, di mana a tidak sama dengan b yang merupakan definisi dari fungsi satu-satu tadi, dengan outputnya yaitu fa sama dengan fb. Nah, kemudian di sini kan diketahui, berarti kalau diketahui bahwa g merupakan sebuah fungsi, karena g fungsi, maka ada x dan y yang merupakan elemen dari domain g, di mana g x sama dengan, kita asumsikan hasil dari gx ini adalah a dan hasil dari gy itu adalah b. Nah, kan kita tahu kalau f bundaran g merupakan f dimasukkan ke dalam g dimasukkan ke dalam g, berarti f bundaran g x f, di sini ada g x yang tadi outputnya yang tadi diketahui gx adalah a, maka kita substitusikan ke dalam, yaitu jadinya f a. Kemudian kita coba ke f bundaran gy, f bundaran gy sama dengan f gy. Kan tadi juga sudah diketahui bahwa f gy sama dengan b. Kita ganti g di sini dengan y, yang berarti f sama dengan b.
Nah, karena tadi diasumsikan bahwa A tidak sama dengan B, maka di sini juga berlaku, yaitu X tidak sama dengan Y. Nah, dari definisi yang awal tadi, yaitu F A sama dengan FB, maka kita peroleh yaitu F bundaran G sama dengan F O. F bundaran G X sama dengan F bundaran G Y. Nah, yang tadi diketahui F bundaran Gx-nya yaitu FA dan F bundaran GY-nya yaitu FB. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu maka F bundaran G merupakan fungsi 1,1 karena berkontradiksi dengan asumsi kita. Kita asumsikan A tidak sama dengan B, tapi hasil akhirnya menunjukkan A sama dengan B. Begitupun kalau kita coba ke kasus yang kedua. Kasus kedua, asumsikan G bukan fungsi 1,1, yang berarti ada A dan B merupakan domain dari G, di mana A tidak sama dengan B dan G A sama dengan G E. Nah, karena di sini diketahui yaitu FOG merupakan fungsi komposisi, maka kita dapat menggunakan definisi fungsi komposisi yaitu FOG. Kita coba ke A, di mana F-nya seperti G-nya dimasukkan ke F. G A, kemudian F Nah, karena di sini adalah GA sama dengan GB, maka persamaan ini juga akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu F OG A sama dengan F OG B. Kita substitusikan nilai FGA dan FGB ini. Nah, persamaan ini berlaku untuk A dan B merupakan domain dari G, di mana A tidak sama dengan B. Maka dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa FA, FG, F bundaran GA sama F bundaran GB itu sama. Berarti hal ini berkontradiksi dengan asumsi kita yang menyatakan A tidak sama dengan B. Nyatanya A sama dengan B, berarti terbukti bahwa F bundaran G merupakan fungsi 1,1.
akan membuktikan dengan bukti kontrapositif. Karena definisi fungsi satu-satu yaitu untuk semua x1, x2 anggota real, di mana fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Karena di soal kita ingin membuktikan FOG, maka kita ganti F dengan FOG. Jadi FOG X1 sama dengan FOG X2, maka X1 sama dengan X2. Karena menggunakan bukti kontrapositif, maka kita misalkan FOG sama dengan FOG X1 sama dengan FOG X2, kita misalkan P, X1 sama dengan X2, kita misalkan I. Lalu kita negasi I, maka negasi P. Jadi jika X1 tidak sama dengan X2, maka FOG X1 tidak sama dengan FOG X2. Akan dibuktikan FOG X1 tidak sama dengan FOG X2. Perlu diingat jika F fungsi satu-satu itu jika semua X1, X2 anggota bilangan real, di mana FOG X1 sama dengan FOG X2, maka X1 sama dengan X2. FOG bukan fungsi satu-satu jika ada X1, X2 anggota bilangan real, di mana FOG X1 sama dengan FOG X2 dan X1 tidak sama dengan X2. Jadi X1 tidak sama dengan X2. Karena dari soal diketahui G merupakan fungsi satu-satu jadi diperoleh Gx1 tidak sama dengan Gx2. Dan juga di soal diketahui F merupakan fungsi satu-satu dan diperoleh F Gx1 tidak sama dengan F Gx2. Atau kita bisa tuliskan F bundaran Gx1 tidak sama dengan F bundaran Gx2. Jadi F bundaran G bukan fungsi satu-satu jika X1 tidak sama dengan X2. Dari kesimpulan ini berarti kita dapat simpulkan jika
FG fungsi satu, maka FOG merupakan fungsi satu